Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Advokat Hermansyah dari Kantor Hukum Hermansyah & Partners. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana duduk hukumnya kasus Pina Cirebon. Kenapa ini kita bahas? Karena sepertinya di luar sana sudah terlalu liar panggung-panggung yang dibuat para advokat. Sehingga kita juga advokat dan netizen harus bersuara agar suara kita ini didengar. Apa sebenarnya terhadap perkara ini? Nah, terhadap perkara ini sebenarnya ini Bapak Kapolri sudah bisa harus ambil tindakan terhadap permasalahan ini. Jadi memang jangan dibiarkan ini liar, Pak. Apalagi anggota Bapak Ibtu Rudiana itu kan masih dalam anggota Polri. Nah, bagaimana bisa dia memakai advokat dari luar? Apakah atas seizin Bapak atau atas izin pimpinannya? Apakah itu diperbolehkan? Itu pertanyaannya. Kemudian juga rekan-rekan advokat, marilah kita, advokat ini juga adalah penegak hukum. Ya, kita harus mendudukkan hukum ini dengan benar. Bukan berarti kita tidak bersimpati atau berempati terhadap kejadian apa yang menimpa Ibtu Rudiana terhadap anaknya yang meninggal. Kemudian ibunya Vina juga, keluarganya Vina. Bukan kita tidak berempati, kita berempati, kita berduka cita, tapi bukan dengan duka cita ini terus harus memberikan duka terhadap orang-orang yang tidak bersalah. 7 terpidana lagi masih menjalani di dalam. Nah, itu bukan hal yang ringan saya rasa. Ya. Ada Jaya, ada Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, yang keluar baru hanya Saka Tatal. Sebenarnya tidak sulit untuk mengungkap perkara ini. Ini coreng hukum hitam kepada dunia hukum, termasuk kita advokat di sini juga terlibat. Jangan kita juga melihat ini tertawa, sedih. Kita sangat bersedih melihat perkara ini, di mana perkara ini bergulir dari kepada kepolisian. Itu kan ada waktunya, ada jeda waktu, kemudian ke kejaksaan, kemudian ke pengadilan. Nah, ini kan juga bukan hal yang sebentar, begitu. Jadi apakah kita bilang instansi kepolisian ini jahat, instansi kepolisian ini tidak baik? Tidak juga, itu oknum. Saya berpendapat itu adalah oknum. Kemudian apakah jaksa juga tidak baik? Itu tidak, ini kita bukan bicara tentang instansinya, tapi kita bicara tentang oknumnya, orangnya. Ya. Kita sudah melihat bagaimana liarnya permasalahan ini di luar, di mana alat-alat bukti sudah terpampang. Kita yang melihat ini rasa sedih, miris, apalagi rekan-rekan advokat bukan malah untuk bagaimana mengkontraksikan hukum ini supaya jelas, supaya benar, duduknya seperti apa, tapi malah mengkisruhkan dengan ajas-ajas hukum yang saya rasa bukan saudara saja lah yang tahu, bukan saudara saja yang kuliah tentang ajas-ajas hukum yang saudara sampaikan. Ya, kita juga kuliah kok. Jadi janganlah untuk seperti itu. Jadi kita dudukkanlah perkara ini dengan benar. Nah, terkait dengan putusan yang sudah dihasilkan, baik itu pengadilan negeri, ya kan? Putusan apapun yang dihasilkan tidak bisa lagi disandarkan. Karena ternyata memang kasus ini, ya kita bilang masih diduga adalah rekayasa. Nah, ini yang harus kita buktikan. Jadi kalau dibilang
putusannya itu melanggar ajas hukum, juga melanggar ultra petita. Sebenarnya itu nggak perlu harus disampaikan, Bang. Kalau memang abang mau melaporkan silahkan. Itu pun sebenarnya bukan dilaporkan, Bang. Jadi kita, advokat, atau siapapun yang dirugikan terhadap putusan, sekarang ini boleh mengajukan eksaminasi publik. Begitu juga kejaksaan, bisa dilakukan eksaminasi. Terus apakah kita bilang kejaksaan adalah ya tidak baik? Tidak. Tadi saya udah bilang bahwa ini bukan instansinya, tapi kita bicara tentang personalnya, orangnya. Bagaimana kasus ini bisa bergulir dari kepolisian, kemudian di kejaksaan. Nah, di kejaksaan sendiri biasa kalau tahap 2 adalah penyerahan barang bukti dan tersangka. Ya kan? Mungkin memang ini udah diatur sedemikian rupa. Jadi memang susah. Makanya kita harus untuk mengkonstruksikan kembali bagaimana perkara ini. Jadi bersandar dengan alat bukti aja, nggak usah jauh-jauh, kita bersandar dengan alat bukti. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada bukti petunjuk, keterangan terdakwa. Sebenarnya menurut hemat saya sudah tidak ada lagi alat bukti yang bisa dipenuhi. Karena ternyata memang kasus ini dugaannya adalah rekayasa. Di mana saksi-saksi juga sudah mencabut keterangannya. Nah, ketika saksi mencabut keterangannya, terus kita mau bersandar kepada siapa lagi? Keterangan ahli lah. Keterangan ahli cuman adalah menyampaikan bahwa terkait apa yang dia ketahui terhadap hal itu. Tidak bisa ahli disandarkan untuk, memang benar keterangan ahli adalah alat bukti juga, tapi nggak bisa keterangan ahli disandarkan sendiri terhadap hal itu. Jadi memang seperti yang saya sampaikan ini, Bapak Kapolri sudah harus bertindak terkait dengan visum et repertum bisa 2 kali dilakukan. Sebenarnya sederhana, tinggal dipanggil saja. Kalau memang ada dokternya, dokternya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan mana visum et repertum yang benar. Yang pertama apa yang kedua? Kenapa jadi dari kecelakaan bisa jadinya pembunuhan? Kemudian saksi-saksi yang memang mengetahui diambil keterangannya. Nah, dari saksi-saksi juga silakan dikonfrontir. Kan ada berita acara konfrontir. Tinggal dibuat berita acara konfrontir seperti apa. Sebelum memang ini liar, sangat liar. Kita miris, sedih melihat perkara ini seperti perkara yang belum ada ujungnya. Nah, keterangan terdakwa sendiri belum bisa dijadikan pegangan karena terdakwa juga memberikan keterangannya dalam bukan lagi di bawah tekanan tapi disiksa. Bukti foto para terpidana pada saat pemeriksaan ada lebam, ada semuanya, bahkan ada yang disuruh minum air kencing, itu udah bukan manusiawi seperti itu. Harusnya memang segera bertindak. Yang kasihan memang instansi kepolisian saat ini harus menanggung ini sendiri. Sebenarnya kan kepolisian juga tidak lepas sewaktu tahap 2 itu di kejaksaan. Pastilah tersangka, terpidana bercerita dengan jaksa, tapi mungkin ya begitulah. Makanya jaksa juga harusnya yang menangani ini harus dikasih permohonan eksaminasi untuk para pengacara, 7 terpidana, termasuk yang saya katakan, berikan eksaminasi. Karena eksaminasi itu kan menguji terhadap apa yang dilakukan, baik jaksa, kemudian eksaminasi terhadap putusan, itu hakim. Itu saja yang dilakukan, bukan hanya PK. PK itu memang salah satu cara, tapi eksaminasi tetap dilakukan. Jadi saran saya ya dari daerah ini agar segeralah dikonstruksikan kembali hukum ini kepada rekan-rekan advokat, teman-teman sejawat yang Anda memang penegak hukum, terlepas Anda dibayar atau tidak, pro bono atau tidak, itu Andalah yang tahu. Tapi harusnya mari kita tegakkan hukum, mari kita benarkan hukum ini. Ini nanti sampai ada sayembara, yang satu bilang
sayembara itu bertentangan. Yang satu bilang bahwa sayembara itu bagus. Kemudian ada sampai sumpah pocong. Janganlah. Jadi terhadap perkara ini tidak sulit kok menanganinya, tidak sulit. Ya, begitu kita tahu perkara ini adalah rekayasa, karena sekarang kan Kapolri juga sudah memberikan dan membuat tim pencari fakta, tapi tim pencari fakta yang benar-benar, jangan tim pencari fakta tiba-tiba jadi kuasa hukum, tidak boleh. Kalau memang tim pencari fakta, benar-benarlah pencari fakta. Fakta apa? Tentang fakta kebenaran hukum, bersandarnya di pasal 184 KUHP. Gitu. Jadi hakim PK juga kami berharap agar bisa di tengah, berdiri dengan sebenarnya. Karena hakim itu bukanlah hanya corong-corong hukum, tapi hakim itu adalah makhluk hidup. Dia harus mencari hukum, dia harus menemukan hukum. Namun jangan melanggar hukum, itu dia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap kasus Vina ini. Saya berharap juga dari netizen, kawan-kawan bisa bersuara, memberikan komen, pendapat saudara tentang kasus ini, karena sepertinya kita harus berpendapat biar suara dan pendapat kita sampai juga ke pusat. Terima kasih juga kepada YouTube yang bisa mengakomodir ini sehingga satu Indonesia bisa tahu bagaimana sebenarnya suara netizen terhadap perkara ini. Karena kan jujur kita muak dipertontonkan dengan hal-hal yang sebenarnya sudah tidak beretika hukum. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.